Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur apabila hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dan kita dapat beribadah bersama-sama. 1 minggu sudah kita lewati di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah kita datang kepada Dia penuh dengan ucapan syukur. Dan mari kita membawa syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita mendengar serta merespon panggilan dari Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Mari kita menenangkan hati sejenak di dalam saat teduh. Pertolongan ibadah pagi ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan Allah Tritunggal layak menerima hormat dan pujian dari kita umat-Nya. Maka mari kita memuja Tuhan, Sang Pencipta dan Penyelamat kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Anak Allah yang turun dalam dunia, hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat manusia. Hormat puji haleluya, Raja surga abadi. Mari sembah Dia. Hormat puji haleluya, Raja surga abadi. Siang malam pujilah terus di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Roma 12 ayat yang pertama disebutkan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, benarkah kita terus-menerus mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan?
di hadapan Tuhan yang perkasa dan kudus, mari kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak taat, kita tidak tunduk kepada Tuhan. Bahkan kita memberontak kepada Tuhan. Bukan mempersembahkan hidup kepada Tuhan, tapi justru menyerahkan diri kita kepada dunia, sehingga kita semakin berdosa dan jauh dari Tuhan. Maka pada pagi hari Tuhan memanggil kita masing-masing datang kepada Dia, mengaku dosa di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, buka kehidupanku dan isi hati yang keruh. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung hutangku berat. Di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, betapa tidak layaknya hidup kami. Sebab nyatalah kesalahan kami, tak ada satupun dosa yang tidak terlihat oleh-Mu, ya Tuhan. Sekalipun kami berusaha untuk menutupinya, tetapi sia-sia, sebab tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Maka kami mengaku bahwa kami telah berdosa. Kami telah melakukan begitu banyak pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Dan kami memohon agar Tuhan mengampuni kami dan membebaskan kami dari penghukuman. Dan tolonglah kami agar dapat hidup bagi Tuhan dengan selalu taat pada firman Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Tolonglah kami, ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang bersedia memberi pengampunan kepada kami yang berdosa ini. Terima kasih atas pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memohon. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka dengarkanlah berita anugerah. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Dan sebagai respon kita atas pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita, maka mari kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Sebagaimana yang terdapat dalam Yesaya 1 ayat 16-17 menjadi petunjuk hidup bagi kita. Mari kita membacakannya bersama-sama. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang sejati adalah persembahan hidup kita yang seutuhnya kepada Tuhan. Apakah hidup kita sudah menjadi ibadah yang sejati bagi Tuhan? Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah hidup kita menjadi persembahan yang sejati untuk Tuhan?
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati untuk bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau, sebab memiliki Allah yang perkasa, Allah yang menciptakan kami, menyelamatkan kami, dan memelihara kami. Hingga pada hari ini, kami di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih karena Engkau sangat baik dan terlalu baik bagi kami. Tuhan, 1 minggu sudah kami lewati bersama dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan setia untuk mendampingi kami, bersama-sama kami untuk menjalani kehidupan hari demi hari. Bersama kami menikmati sukacita, keberhasilan, kebahagiaan. Dan Tuhan juga tetap bersama kami ketika kami harus menghadapi badai gelombang dunia ini. Kami bersyukur karena tangan Tuhan selalu memberi kepada kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih karena Tuhan sangat baik.
hingga kami boleh tiba di pagi hari ini bersama dengan umat Tuhan beribadah. Kami bersyukur kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya. Sekalipun kami menyadari kami belum bisa beribadah secara langsung di gedung gereja, tetapi biarlah melalui ibadah secara online, ibadah virtual ini tetap membuat kami dapat bersemangat untuk beribadah, membuat kami semakin rindu mengalami hadirat Tuhan, bahkan menolong kami pula dapat memahami kehendak Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, berkatilah jemaat dalam keadaan mereka masing-masing. Di tengah pandemi yang melanda Indonesia, kiranya Tuhan menolong seluruh jemaat di GKT 2, mereka semuanya dalam keadaan yang sehat, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, secara khusus dari penularan COVID-19. Tuhan, lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus Yesus, sehingga mereka semua dibebaskan, dilepaskan dari penularan COVID-19. Tuhan, kami ingat saudara-saudara kami yang saat di dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan tolong mereka, Tuhan yang pulihkan keadaan mereka. Di tengah mereka harus menahan rasa sakit, Tuhan yang memberi kepada mereka pengharapan. Bahkan kiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan untuk mereka sekalian. Beri kepada mereka sukacita, beri kepada mereka kekuatan, beri kepada mereka pengharapan. Sehingga dalam keadaan sakit, mereka tetap boleh memandang salib dan mereka mengalami sukacita, kekuatan, dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pula bangsa kami Indonesia. Kami percayakan negeri ini hingga hari ini masih di dalam kondisi pandemi yang membuat berbagai macam sisi kehidupan di negeri ini mengalami gangguan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah situasi yang sedang dialami negeri ini. Dan Tuhan juga sedang bekerja untuk memulihkan keadaan negeri ini, baik melalui pemerintah, melalui rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan yang menolong kami sekalian bisa bekerja sama dengan baik untuk membantu pemerintah dalam memulihkan keadaan kesehatan dan secara khusus keadaan ekonomi. Kami rindu Indonesia tetap di dalam tangan kasih Tuhan. Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Indonesia ada di dalam pikiran Tuhan. Sehingga Tuhan tidak membiarkan negeri ini mengalami kehancuran, tapi justru negeri kami tercinta ini mengalami perkembangan, kemajuan, kemakmuran. Maka berkati pemerintah, berkati rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan berbagai macam problematika yang dialami negeri ini, yang dialami masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan terus ambil bagian dan Tuhan yang menolong, memulihkan. Terima kasih, kami naikkan syafaat kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diri kita adalah milik Tuhan. Maka sudah seharusnya kita hidup sesuai dengan keinginan Sang Pemilik hidup kita. Sudah maukah kita dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dari Sang Pemilik kita dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku
di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa kami sering menjadi orang-orang yang munafik. Kami berlaku tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami mengaku sebagai anak-anak Tuhan, namun perilaku hidup kami tidak mencerminkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon agar Tuhan memberitahukan kepada kami isi hati Tuhan, supaya kami dapat tahu dan melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Tuhan, berkatilah kami dan mampukanlah kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan, mendasari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang kita bahas adalah pertobatan menuju kesalehan sosial. Saya mengutip di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Mari kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan,
Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan di dalam kitab Imamat, kita akan melihat begitu banyak peraturan-peraturan yang Tuhan buat untuk menolong bangsa Israel dapat beribadah dan dapat mempersembahkan korban-korban bakaran kepada Tuhan. Dan semuanya diatur dengan sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu dapat menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan melalui tindakan peribadatan dan juga tindakan persembahan korban. Jadi semangatnya aturan itu dibuat supaya bangsa ini dapat taat kepada Tuhan. Bangsa ini dapat membuktikan kecintaannya kepada Tuhan. Maka mereka harus melaksanakan peraturan peribadahan, peraturan persembahan ini dengan benar. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam perkembangan waktu, setelah bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, hidup bergaul dengan bangsa-bangsa yang ada di sana, akhirnya mereka melakukan ritual peribadahan, melakukan persembahan-persembahan korban bakaran itu bukan karena alasan taat lagi kepada Tuhan, tapi karena sudah menjadi sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai kepada diri mereka. Dan mereka melakukannya itu, tetapi masalahnya mereka tidak mengerti mengapa harus melakukannya itu. Jadi mereka bukan lagi taat kepada Tuhan yang memberi peraturan, yang membuat peraturan itu, tapi mereka taat kepada peraturan yang mereka sendiri tidak tahu apa maksud dan arti dari peraturan itu. Yang mereka tahu ini adalah sebuah tradisi dari moyang mereka dan harus dilakukan turun-temurun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, terlihat jelas bahwa Tuhan menolak segala ibadah mereka. Tuhan juga menolak segala persembahan-persembahan mereka. Padahal mereka melakukannya itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
mengenai ibadah dan juga mengenai persembahan. Saudara, Tuhan menolak ini bukan karena Tuhan sudah lupa atau mengubah peraturannya, melainkan karena ketaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini adalah ketaatan yang keliru. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan, tapi taatnya kepada tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau demikian mereka taat hanya kepada tradisi, maka sebenarnya mereka sudah melupakan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan segala ibadah ataupun persembahan mereka bukan lagi untuk Tuhan, tapi hanya untuk memuaskan diri mereka, bahwa aku sudah melakukan hukum-hukum yang sudah dibuat, dan aku sudah melaksanakan tradisi-tradisi nenek moyang. Memuaskan diri mereka dan memuaskan lingkungan sosial mereka, tanpa memperhatikan apakah Tuhan senang, apakah Tuhan berkenan, apakah Tuhan dipuaskan dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Saudara, memang mereka melakukan peribadatan, memang mereka melakukan persembahan korban, tetapi hati mereka tidak ada di dalam ibadah itu. Hati mereka tidak turut di dalam persembahan-persembahan tersebut. Hal itu terlihat ketika Tuhan murka. Tuhan tidak suka percuma dengan berbagai macam binatang yang dipersembahkan itu, karena justru hidup mereka malah jauh dari Tuhan. Mereka melakukan ketaatan bukan ketaatan kepada Tuhan, tapi ketaatannya kepada tradisi. Saudara, ayat yang ke-10 di situ muncul kata Sodom dan Gomora. Saudara, Yehuda atau bangsa Israel ini disamakan dengan dua kota yang mana kita tahu bahwa Sodom dan Gomora adalah kota yang penduduknya paling jahat pada zaman itu, penuh dengan maksiat. Maka tidak heran Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Sodom dan Gomora, menghancur leburkan dua kota itu dan memusnahkan penduduk yang ada di kota tersebut kecuali Lot dan keluarganya. Saudara, kalau Israel itu disamakan dengan Sodom dan Gomora, ya, kita bisa melihat bahwa kejahatan yang dialami, yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sudah di luar batas apa yang sudah Tuhan kehendaki. Saudara, ini sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan murka dan bersiap untuk mendatangkan penghukuman kepada bangsa ini. Lalu ayat 11 sampai dengan ayat yang 15, di situ terlihat penolakan Tuhan terhadap ritual peribadatan, terhadap ritual persembahan, karena mereka keliru di dalam memaknai bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tidak suka dengan hal ini, karena Tuhan menghendaki bahwa ketaatan kepada Tuhan, ya, taatnya kepada Tuhan dan wujud ketaatannya itu dilakukan melalui tindakan peribadatan, dilakukan melalui persembahan-persembahan, dan itu atas dasar mereka mengasihi Tuhan, mereka taat kepada Tuhan. Jadi ibadah bukan sekedar melakukan ritual ibadah lalu memberikan persembahan dan hadir secara fisik di dalam ibadah itu. Tidak hanya itu saja, tetapi hati mereka, hidup mereka harus hadir pula di dalam ibadah, harus hadir pula di dalam persembahan. Jadi kan ada orang-orang yang memang ibadah di dalam gedung gereja ibadah, tetapi pikiran mereka melayang, hati mereka entah kemana, bahkan mata mereka pun juga mentah kemana-mana. Mereka bisa merem, tapi pikirannya kemana-mana. Fisiknya hadir di dalam ibadah. Ada orang-orang yang mempersembahkan uang, uangnya hadir, orangnya tidak hadir, bisa seperti itu. Atau uangnya hadir, tapi hatinya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Pokoknya uang aja, harta saja, hatiku jangan, hidupku jangan. Kalau Tuhan mau, ya ini uangku saja. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka hanya menghadirkan fisik mereka, menghadirkan persembahan mereka, tapi tidak menghadirkan totalitas hidup mereka di dalam ibadah, di dalam
persembahan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena tuntutan hukum Taurat dan aturan khususnya seperti itu, maka ya sudah, aku lakukan seperti itu. Dan tidak peduli apakah Tuhan senang atau tidak dengan apa yang dilakukan tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menghendaki bahwa ibadah tidak berhenti setelah ucapan berkat, lalu jemaat mengakhirinya dengan amin, dan ibadah ditutup saat teduh selesai. Tidak. Ibadah itu harus berlanjut di dalam kehidupan hari lepas hari. Sebab ibadah yang sejati adalah ketaatan yang seutuhnya kepada Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Bukan saat ibadah saja, tetapi selesai ibadah dan di dalam perjalanan hidup kita selanjutnya itu kita harus menunjukkan ibadah kita. Itu disebut oleh Paulus sebagai ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus menasihatkan agar setiap orang percaya memiliki pemahaman bahwa seluruh tubuh ini adalah sarana untuk penyembahan kepada Tuhan. Maka ketika kita melakukan ibadah, melakukan sebuah penyembahan ataupun persembahan, bukan sekedar tubuh fisik saja yang hadir, tetapi hatinya, jiwanya, pikirannya juga terarah kepada Tuhan melalui ibadah tersebut. Tuhan Yesus juga mengatakan, jika Allah itu roh, maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Sudah artinya ada dimensi selain tubuh yang juga terlibat di dalam penyembahan. Dan tidak berhenti di situ saja, saudara. Paulus juga menambahkan mengenai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan. Jadi ibadah kita bukan saat berada di dalam konteks ibadah di gereja, atau hari ini kita ibadah online seperti ini. Tidak berhenti di situ saja. Yang pertama, ibadah itu harus melibatkan roh kita, melibatkan jiwa kita, melibatkan pikiran kita. Artinya totalitas hidup kita harus hadir di dalam ibadah. Kalau kita memberi persembahan, maka totalitas hidup kita juga hadir di dalam persembahan itu. Harta, uang, itu hanya wujud persembahan, ekspresi dari persembahan. Tapi sebetulnya ada hidupku yang aku persembahkan kepada Tuhan di situ. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam sebuah ibadah, dalam sebuah persembahan, jangan sampai hanya fisik saja, hanya materi saja yang dipersembahkan, tapi totalitas hidup kita sebenarnya harus hadir, sebenarnya harus juga ikut dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Paulus mengungkapkan bahwa ibadah itu adalah persembahan hidup yang kudus dan berkenan. Artinya ya seluruh hidup kita, sepanjang kita hidup, itu adalah ibadah kita. Itu adalah persembahan kita untuk Tuhan. Bukan selesai ibadah, ibadahnya sebagai ibadah, selesai ibadah sudah tidak ada lagi hubungannya dengan ibadah. Maka ini yang dianggap keliru, karena ibadah kita sesungguhnya adalah ketika kita bangun pagi, menjalani hidup hari demi hari, sampai besok kita bangun pagi lagi, menjalani hari demi hari, dan besok bangun pagi, dan seterusnya. Itu adalah persembahan hidup kita. Itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya kita juga dimampukan memahami bahwa hidupku ini keseluruhannya adalah ibadahku kepada Tuhan. Sehingga tidak hanya ketika di gereja saja kita melakukan yang baik, kita melakukan yang benar, kita memuja Tuhan, menyembah Tuhan dengan puji-pujian kita, tapi sepanjang hidup kita itu adalah ibadah kita.
maka sepanjang hidup kita pun harus selalu benar di hadapan Tuhan, baik di mata Tuhan, penuh dengan pujian kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita beribadah, jangan sampai hanya store fisik saja, jangan sampai hanya store persembahan saja. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara ketika beribadah di rumah secara online seperti ini, apakah semangatnya juga sama seperti ketika kita mau beribadah di dalam gedung gereja. Saudara perhatikan, kalau semangat kita di dalam gedung gereja aja sudah keliru, bagaimana ketika kita beribadah secara online di rumah? Bisa berdampak keliru juga. Tapi puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa ini adalah ibadah, bukan sekedar ibadah secara ritual, tapi hidupku ini adalah ibadah kepada Tuhan. Maka dalam konteks ketika kita ibadah ataupun konteks ketika kita menjalani hidup hari demi hari, semuanya adalah ibadah. Itu berarti kita menganggap hal yang penting bagi kita menyadarinya, hal yang penting bagi kita menjaga hidup kita sebagai ibadah, sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, apakah ketika kita beribadah saat ini secara online, kita sungguh-sungguh mempersiapkannya, kita sungguh-sungguh menghadirkan hidup kita di dalam ibadah ini dan fokus kepada Tuhan melalui ibadah ini, sekalipun dibatasi secara online, secara virtual, tidak bisa hadir secara langsung di dalam gedung gereja. Saudara, saya takut ketika Bapak Ibu beribadah ini dengan begitu santainya, di depan ada snack, ada kopi, Anda duduk santai-santai di sofa. Saudara, apakah ini menunjukkan bahwa ini adalah persembahanku, ini adalah ibadahku kepada Tuhan? Atau kita mempersiapkan diri dengan baik, sebagaimana kita mau datang beribadah di dalam gedung gereja, pakaian rapi, dengan segala sesuatu yang sudah siap, dengan Alkitab, dan kita fokus untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Tetapi tidak hanya itu saja, hidup kita, seluruh hidup kita, sepanjang usia kita adalah ibadah kepada Tuhan. Maka ibadah rutin setiap minggu menjadi sarana untuk mereformasi hidup kita. Kita mendengar firman, diberitakan, dan itu mengubah hidup kita. Dan perubahan hidup itu kita jalani di dalam sepanjang hidup satu minggu. Hari Minggu berikutnya kita mengalami kembali pembaharuan hidup oleh firman Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kita menjalani pembaharuan hidup itu. Sehingga apa? Sehingga seluruh hidup kita terus menerus mengalami pembaharuan. Itu semangat dari reformasi gereja. Saudara, kita di dalam ibadah bisa menyanyikan puji-pujian, bisa menyanyikan tentang kasih dengan bagus, bahkan sampai terbawa emosi, kita menangis. Tetapi selesai ibadah Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan lagi tinju kita dengan suami atau istri, melanjutkan lagi perselisihan dengan keluarga kita. Dalam ibadah kita mungkin belajar tentang bagaimana kita mengampuni, tetapi selesai ibadah kita menuntut pembalasan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dalam ibadah kita mungkin belajar tentang pengampunan dosa. Kita bersyukur karena Tuhan mengampuni dosaku. Tetapi selesai ibadah kita menyembunyikan dosa dan tidak mau mengungkapkan dosa itu kepada Tuhan, tidak mau mengakui dosa itu kepada Tuhan, dan tidak mau meninggalkan dosa itu. Sudah dalam ibadah mungkin kita belajar untuk mengasihi sesama, tetapi selesai ibadah kita mengasihi hanya orang-orang yang baik dengan kita. Dalam ibadah diajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Tetapi selesai ibadah kita merancang pembalasan untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah kita mungkin juga belajar mengenai rendah hati, saling melayani,
Tetapi selesai ibadah, kita menjadi sombong, menjadi orang yang mentang-mentang, dan minta selalu dilayani. Saudara, seolah-olah kita menganggap bahwa ibadah itu seperti kita sedang masuk ke gedung bioskop, kemudian kita menonton film dengan layar yang begitu lebar. Kita duduk santai, menikmati sekali tontonan film tersebut sambil makan popcorn, ya. Kita menikmati, waduh filmnya bagus. Ketika film itu membawa suasana sedih, kita ikut sedih, kita ikut menangis. Ketika film itu membawa suasana yang horor, itu yang menakutkan, kita pun juga ikut ketakutan. Ketika film itu membawa suasana yang megelno gitu ya, membuat kita sebel, kita pun juga ikut mangkel. Kenapa seperti itu? Kenapa enggak gini ya? Ketika film itu membuat suasana ini menjadi marah, kita pun juga ikut marah, gebrak-gebrak kursinya. Saudara, kita seolah-olah sedang dihadirkan di dalam gedung bioskop untuk menyaksikan sebuah film. Kita terbawa di dalam alur film tersebut. Selesai nonton film, kita ditanya, bagaimana filmnya? Waduh, filmnya bagus, luar biasa, hebat sekali. Sutradaranya, pemainnya, musiknya, waduh, membuat kami hanyut di dalam film tersebut. Kira-kira hal baik apa yang kamu dapat dalam film tersebut? Ya, itu kan film, itu pura-pura, tidak bisa seperti itu. Kita hidup dalam dunia nyata. Saudara, bukankah kita kadang sering seperti itu ketika kita beribadah kepada Tuhan, baik di gereja maupun secara online? Firman Tuhan menyampaikan kebenaran, tapi selesai ibadah kita, itu kan cuma di dalam ibadah. Ini sekarang di dalam dunia nyata. Saudara, kita menganggap bahwa ibadah dan dunia nyata ini sesuatu yang berbeda. Padahal ibadah itu kita hadir di dalam dunia nyata, dan hidup kita juga hidup dalam dunia nyata. Berbeda dengan film, itu dunia bukan nyata. Bisa jadi itu dunia khayalan, atau mungkin itu kisah nyata yang difilmkan, tetapi tidak seluruhnya adalah nyata. Kalau di film itu kita menganggap itu adalah film, oke, boleh. Tapi kalau di dalam ibadah kita tidak bisa menganggapnya, itu kan hanya ibadah. Sekarang saya tinggal di dalam dunia nyata, maka kita menganggap sebagai dualisme di dalam hidup ini. Ibadah urusan rohani, lalu kehidupan nyata ini urusan duniawi. Tidak bisa seperti itu, saudara. Kita dua-duanya tinggal di dalam dunia dan menuntut supaya kedua-duanya ini dimaknai dan dihidupi secara rohani. Karena kita memiliki tubuh jasmani, kita juga memiliki tubuh rohani. Maka ketika kita tinggal di dalam dunia yang jasmani ini, kita tidak boleh lupa bahwa ada aspek rohani dalam hidup kita. Maka kita harus menghidupinya pula. Dan kehidupan di dalam ibadah yang secara rohani itu harusnya mempengaruhi kehidupan rohani kita sepanjang 1 minggu ini. Sehingga ibadah kita yang kita lakukan setiap minggu itu tidak menjadi sia-sia. Bukan sekedar film bioskop, bukan sekedar angan-angan yang tidak bisa diraih, yang tidak bisa dilaksanakan. Tapi semuanya nyata dan bisa dilakukan, tergantung bagaimana kita melakukannya. Maka Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mengalami pertobatan demi pertobatan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ada hal baru yang selalu kita dapat, ada perubahan hidup yang baik yang selalu kita terima. Dan itu menjadi bekal kita dalam menjalani hari-hari kita selama 1 minggu yang akan datang. Sehingga perubahan hidup kita, pembaharuan hidup kita, pertobatan kita itu membawa dampak yang baik bagi lingkungan di mana kita berada. Bukan Tuhan saja yang disenangkan dengan perubahan hidup kita, tapi orang-orang sekeliling kita juga mengalami perubahan hidup yang baik. Dan mereka pun juga memuji Tuhan. Mereka senang dengan apa yang kita alami, perubahan yang baik itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berhenti dari cara hidup kita yang lama,
dari peribadatan-peribadatan, dari persembahan-persembahan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Mari kita memperbaiki cara hidup peribadatan kita menuju kepada ibadah yang sejati yang diperkenan Tuhan. Jangan lagi kita beribadah hanya fisiknya yang hadir, tapi biarlah totalitas hidup kita juga hadir. Ketika kita memberi persembahan, jangan lagi hanya harta kita yang kita persembahkan, tapi hidup kita juga hadir untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak hanya saat ibadah formal saja kita mengalami perubahan menjadi baik, tapi dalam kehidupan hari lepas hari kita pun juga mengalami perubahan yang baik. Dan itu terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mereka merasakan perubahan baik kita, dan mereka pun juga mengalami perubahan baik. Nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang sudah kita kerjakan, menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita sekalian untuk dapat hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Hidup sebagai ibadah yang sejati, yang berdampak bagi lingkungan sosial kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah membentuk hidup kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Maka tolonglah kami Tuhan untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki di sepanjang hidup kami. Jika kami hari ini melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki, bahkan jauh dari apa yang Tuhan inginkan, tarik kami Tuhan dan arahkan kami kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kami menjadi ibadah yang sejati, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bahkan hidup kami menjadi sarana perubahan bagi orang-orang di sekeliling kami. Hidup kami berdampak baik untuk lingkungan sosial kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Maka kami memohon pertolongan dan berkat Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Semuanya dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus, engkau dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan menjadikan hidupmu sebagai ibadah yang sejati. Amin. Amin. Amin.
Kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.